Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisme. Mari kita simak penjelasan berikut. Mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran sangat kecil yang hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Berikut ini beberapa pengertian mikroorganisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Darwis, diklasifikasikan ke dalam kelas Protista terdiri dari mikroorganisme makhluk hidup sangat kecil. Yang kedua, menurut Vardias, semua mikroorganisme yang tumbuh pada bahan-bahan tertentu memerlukan bahan organik untuk bertumbuh kembang dalam suatu material, dapat menyebabkan perubahan proses metabolisme. Kemudian ada jenis-jenis mikroorganisme. Yang pertama, bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme yang tidak memiliki membran sangat kecil atau mikroskopik dan memiliki peran besar pada manusia. Yang kedua, ada virus. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel-sel dalam organ biologis. Jenis mikroorganisme yang ketiga yaitu ada parasit. Parasit adalah hewan mikroskopis yang dapat mengurangi produktivitas pohon inangnya. Parasit dapat menginfeksi hewan dan manusia. Yang keempat ada jamur. Jamur adalah jenis tumbuhan yang tidak berdaun dan tidak berbuah. Berkembang biak dengan spora biasanya berbentuk payung, tumbuh di daerah berair atau lembab atau batang busuk. Yang kelima ada ragi. Ragi adalah zat yang menyebabkan fermentasi. Selanjutnya ada struktur sel mikroorganisme. Struktur sel mikroorganisme terdiri dari dua struktur, yaitu susunan sel prokariotik terdiri dari 1. Lapisan lendir, 2. Dinding sel, 3. Membran sitoplasma, 4. Isi sel, 5. Inti atau nukleus, 6. Flagel, 7. Pili atau membran. 2. Struktur dari sel eukariotik. Sel unsur-unsur utama sel eukariotik yang membedakan dengan sel prokariotik yaitu 1. Retikulum. 2. Badan Golgi adalah sekelompok kantong pipih seperti cakram dan dikelilingi oleh gelembung kecil. 3. Mitokondria, tempat untuk produksi energi dan proses pernapasan. 4. Kloroplas horoplas sebagai tempat fotosintesis. 5. Mikrotubulus, batang-batang yang tipis di dalam sitoplasma. 6. Flagella dan silia merupakan yang meluas di luar dinding sel. 7. Dinding sel sebagai penutup luar sel. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap mikroorganisme. Yang pertama, pengaruh suhu antara lain suhu rendah dan suhu tinggi. Yang kedua, ada cahaya. Yang ketiga, pengeringan. Pengaruh lingkungan terhadap mikroorganisme. Yang keempat, ada keasaman. Yang kelima, pengaruh oksigen dari udara. Yang keenam, titik pengaruh tekanan osmotik. Yang ketujuh, pengaruh mikroorganisme di sekitarnya. Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.